Kenapa beberapa daerah ingin jadi daerah istimewa? Karena dana keistimewaan. Kemendagri mengungkap per April 2025 ada usulan pembentukan 341 daerah otonom baru atau DOB. 6 diantaranya mengajukan status daerah istimewa. Ada Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan 2 wilayah di Sulawesi Tengah. Kemendagri nggak merinci siapa aja yang mengusulkannya, tapi satu daerah spesifik yang terungkap adalah Solo. Kenapa ya banyak daerah yang mengajukan status daerah istimewa? Lalu apa urgensinya? Kata Komisi 2 DPR, penting untuk menyusun formula yang tepat sebelum membentuk 341 DOB. Menurutnya, diperlukan PP terkait desain besar otonomi daerah, soal blueprint kebutuhan pemekaran atau penggabungan wilayah. Ini agar jumlah daerah otonom seimbang dan keuangan negara tak terbebani. Juga PP soal penataan Pemda, isinya daftar daerah yang akan dimekarkan atau digabungkan. Dari 341 ini kalau kita cek secara administratif aja udah banyak yang gugur kok. Contoh, secara administratif untuk bisa kemudian menjadi calon daerah otonomi baru kan dia harus kemudian disahkan oleh kalau provinsi ya, masing-masing bupati, wali kota, pengusul, oleh DPRD kabupaten kota pengusul, disetujui oleh provinsi asal. Itu masih jauh, masih sangat prematur yang 341 itu. Ada sekitar 10%-nya yang syarat administratif ini sudah terpenuhi, tetapi itu pun kan harus dilihat secara objektif di lapangan. Benar nggak kalau kemudian itu nanti jadi daerah otonom itu justru tidak membebani pusat dan justru kemudian menjadi bagian dari stimulan kesejahteraan masyarakat di daerah. Johermansyah Johan, pakar otonomi daerah, menyoroti urgensi DOB dan daerah istimewa baru. Salah satunya terkait kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Kata dia, rata-rata daerah otonom tak cukup mandiri secara fiskal. Maka bisa jadi beban APBN bakal lebih berat untuk mendanai Pemda. Termasuk daerah istimewa. Apakah memang keistimewaan itu dibutuhkan? Apakah memang status sebagai daerah otonom biasa yang disandang sekarang sudah tidak mampu lagi mengakomodasi kepentingan-kepentingan pemerintahan dan pembangunan di daerah itu? Belum lagi juga apakah juga kemampuan keuangan negara sekarang ini mencukupi atau memadai untuk mendukung pembentukan daerah istimewa? Mengapa saya persoalkan itu? Karena kalau berstatus sebagai daerah istimewa, itu biasanya mereka dapat dana keistimewaan. Dana keistimewaan yang dimaksud diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Pasal 285 Ayat 1 dan 2 dan Pasal 294 Ayat 2. Dana keistimewaan ini menjadi sumber pendapatan resmi daerah selain pajak. Praktiknya kayak dana keistimewaan DIY. Nah, jadi itu konsekuensi. Sehingga kalau itu tidak dihitung baik-baik, saya juga khawatir kalau terlalu akomodatif, maka akan lahir daerah istimewa baru, bukan hanya 6 itu yang diusulin, seperti kerajaan di Riau ada Kerajaan Siak, kemudian di Sumatera Utara, di Aceh, ya, di Sriwijaya di Sumatera Selatan, Pagaruyung di Sumatera Barat, sampai ke Ternate Tidore sana. Menurut Johermansyah, boleh saja membentuk daerah otonom baru, termasuk daerah istimewa, namun perlu mempertimbangkan sejumlah kriteria. Aspek konstitusi yang pertama harus dipenuhi. Kalau mau jadi daerah istimewa, itu harus ada penyelenggaraan keistimewaannya, sehingga kemudian pemerintah merekognisi, mengakui keistimewaannya itu. Artinya sudah berjalan nih keistimewaan itu. Kemudian aspek kesejarahan, nah ini juga penting dilihat dari segi sejarah, bagaimana asal usulnya dulu, ya, apakah memang sudah dinyatakan bergabung, dan kalau dinyatakan bergabung ketika awal kemerdekaan, apakah memang dijanjikan oleh pemerintah pusat boleh membentuk daerah istimewa.